28 sama si Angelin kan? Itu Angelin atau Angelin kan namanya? Angelina, Pak. Oh, Angelina. Oke. Ya. Angelina. Oke, sekarang masuk ke yang kedudukan antara dua garis. Nah, kedudukan dua garis, kalau tadi titik dengan garis, itu ada dua kemungkinannya. Kalau garis dengan garis, kedudukan antara dua garis, itu kemungkinannya ada tiga. Pertama, kedua garis itu bisa sejajar. Kedua, kedua garis itu bisa berpotongan. Dan yang ketiga, kedua garis itu bisa bersilangan. Oke, contohnya di sini kalian lihat yang sejajar dulu. Saya rasa kalian sudah tahu ya, yang sejajar ya. Oke, contohnya di gambar 110. Kalian lihat, gambar 110 yang kubus sebelah, sebetulnya sama aja, kubus yang mana aja, kayak kiri kanan sama itu ya. Namanya, oke sama. Nah, kalian lihat misalnya garis AB, alfa bravo. AB itu sejajar dengan garis mana? EF, Pak. EF, garis mana lagi? CD. CD. CD, garis mana lagi? GH. GH. Oke, itu garis AB sejajar dengan garis itu yang ada di gambar ya. Sebetulnya banyak garis yang sejajar dengan AB itu. Kalau mau dibuat titik apa garis-garis lagi yang sejajar. Oke, yang penting kalian tahu posisi sejajar. Suruh saya tanya, garis BG sejajar dengan mana? BG. AH, Pak. Apa? Oke, sudah tahu ya posisi sejajar. Garis BF sejajar dengan mana? AE. DH. GH. BF itu sejajar dengan AE, CG, DH. Oke. Nah, kemudian saya tanya sama kalian. Kalau ada dua garis horizontal, kalau saya bilang ada dua garis horizontal, maka kedua garis itu pasti sejajar. Betul nggak? Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke, sekarang saya tanya sama kalian. Garis AB horizontal nggak? Horizontal, Pak. Garis CD horizontal nggak? Horizontal, Pak. Sejajar mereka? Sejajar. Sejajar, betul. AB horizontal? Iya, Pak. Ya, Pak. BC horizontal nggak? BC, Bravo, Charlie, horizontal nggak? Seharusnya iya, Pak. Iya, Pak. Ya. BD, horizontal nggak? BD tidak, Pak. BD bukan horizontal. B, bebek. D, dodol. Itu bukannya diagonal ya, Pak? Enggak, posisinya. Posisinya horizontal nggak? Iya, Pak. Memang diagonal. Oh, Horizontal itu posisinya. Dia flat nggak? Terletak di kayak di lantai gitu nggak? Itu horizontal. horizontal. Iya, Pak. Iya kan? Hmm. Tetapi kalian lihat di situ AB, BC, dan BD. Mereka tidak saling sejajar. Mereka berpotongan. Hati-hati ya. Oke? Oke, Pak. Berarti kalau ada dua garis horizontal, maka kedua garis itu belum tentu sejajar. Bisa berpotongan. Oke? Paham? Paham, Pak. Sekarang saya ada pernyataan lagi. Ada dua garis vertikal. Maka saya katakan kedua garis itu pasti sejajar. Benar tidak pernyataan saya? Mulai hati-hati kalian ya. Benar nggak?
Nampaknya benar. Apakah dua? Hah? Mungkin benar, Pak. Memang benar. Kalau dua garis vertikal, namanya dua garis vertikal, dia tidak akan pernah bisa berpotongan. Dua garis vertikal itu pasti sejajar. Oke? Oke, Pak. Oke ya. Nah, kemudian sebentar, ini sejajar berpotongan. Sejajar berpotongan. Oke. Nah, saya rasa nggak ada masalah ya mengenai sejajar dan berpotongan ini. Nggak ada, Pak. Oke. Nah, kalau sejajar, tadi kan di aksioma ada dua garis sejajar, artinya kita bisa membuat satu bidang datar melalui dua garis sejajar itu kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Contohnya, kalian bilang BC dan DA itu sejajar, Pak. Kenapa? Oh, karena saya bisa membuat satu bidang datar melalui BC dan DA, Pak. Yaitu bidang datar ABCD. Paham di sini maksudnya? Paham, Pak. Oke, contoh lain misalnya. Saya bilang, Pak, kalian bilang, Pak, garis BG dan garis AH itu sejajar. Karena saya bisa membuat satu bidang datar melalui dua garis yang sejajar, Pak. Yaitu bidang ABGH yang terbentuk. BG dan AH sejajar karena ada satu bidang datar yang bisa dibuat yaitu ABGH. Bisa ikuti? Bisa, Pak. Oke. Contohnya yang berpotongan. Nah, sekarang yang berpotongan. Nah, yang berpotongan melalui dua garis yang berpotongan bisa dibuat satu bidang datar kan? Tadi ada kan aksioma seperti itu? Halo? Ya, Pak. Oke. Nah, contohnya garis BG berpotongan dengan garis FC. Satu bidang datarnya itu FGCB. Gitu kan? Iya, Pak. Oke, berpotongan dan bersejajar saya rasa nggak ada masalah buat kalian. Contohnya garis HF dengan garis EH. Berpotongan nggak? HF dengan EH. Iya, Pak. Berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik H. Titik H. AG dan BH. Berpotongan nggak? AG Iya, Pak. Berpotongan, dan Pak. BH. Berpotongan. Di mana? Titik O. Di titik O. Dan saya bisa membuat satu bidang datar kan? Yaitu ABGH kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang yang bersilangan. Nah, yang bersilangan ini, dua garis bersilangan, saya kasih contoh. Yaitu garis GC dan garis BD. GC dan BD. Contohnya lain, garis BG, BG, dan AC. Atau BG dan A dan FH. Atau BG dan DE. Bisa kalian bayangkan bersilangan? Berarti kayak contoh gambar 1.9 itu ya, Pak? Titik 19. Ya. Gambar 19. Nah, kenapa gambar 19? Berarti seperti garis EG sama AH itu berarti bersilangan kan, Pak? Ya, EG dan AH itu bersilangan. Kalian bisa tarik satu kesimpulan nggak? Kalian sendiri yang coba tarik satu kesimpulan mengenai garis yang bersilangan ini. Coba. Bisa nggak? Kalian harus tahu ya posisi garis bersilangannya. Tidak ada bidang datar, Pak? Ya, melalui dua garis yang bersilangan itu tidak bisa dibuat sebuah bidang datar. Artinya apa? Dua garis bersilangan itu sejajar tidak,
Sejajar itu maksudnya kalau lebih gampangnya, untuk lebih gampang mencernanya, sejajar itu searah gitulah. Apakah mereka searah? Tidak. Oke? Dan kemudian mereka tidak berpotongan. Memang nggak searah, tapi nggak berpotongan gitu loh. Nggak ketemu di satu titik. Itu bersilangan. Dan kemudian tidak bisa dibuat sebuah bidang datar. Bidang datar di sini maksudnya adalah bidang yang flat, ya, rata ya, bukan di twist. Contoh lain misalnya, FB dengan DA, itu bersilangan. Kalian bisa bayangkan bahwa FB dan DA itu bersilangan, karena melalui FB dan DA, kalian nggak bisa membuat satu bidang datar melalui FB dan DA, sekaligus bersamaan dua garis itu. Hanya ada satu bidang datar yang flat gitu, nggak bisa kalian buat. Bisa bayangin nggak? Hello? Maaf Pak, saya kurang ngerti itu. Nggak ngerti? Iya, Sebentar. Oke, ini ya. Halo? iya Pak. Nampak Pak. Oke, kalian nampak sekarang di sini. Oke, kalau saya punya garis ini, BF. Oke, ini garisnya panjang, atas bawah. Bisa nampak nggak? Nampak Pak. Bawah ya. Kemudian saya juga punya garis ini, AD. Oke. Karena lihat dua garis ini, mereka akan ketemu nggak? Enggak Pak. Mereka akan ketemu nggak? Nggak akan ketemu kan? Iya, enggak. Tidak akan berpotongan. Dan mereka juga tidak sejajar gitu loh. Nggak satu arah. Satu arahnya atas bawah, satu arahnya depan belakang. Mereka juga nggak akan ketemu. Dan kemudian kalian nggak akan bisa membuat satu bidang datar melalui FDAB ini, nggak bisa. Karena begitu kalian buat satu bidang datar, kalian mau buat satu bidang datar ya. Oke, kita coba lihat satu bidang datar. Nah, kalau kalian membuat satu bidang datar, katakanlah ada kertas nih. Kertas itu kan bidang datar kan? Kertas itu satu sisinya sudah kalian tempelkan di FB. Oke. Kemudian yang sisi lainnya kan kemungkinan bisa ke sini kan? Gitu kan? Sisi lainnya jatuhnya bisa di HD kan? Iya Pak. Oke? Atau kalau enggak, bisa juga di sini. Sisi lainnya di mana? Di sini. Di GC. Bisa? Ngerti? Kertas itu. Ngerti Pak. Ini satu bidang datar. Hah? Kenapa? Gak ada. Maksud saya ngerti Pak. Ngerti ya? Nah, atau kalau enggak, kalau misalnya di sini, ujung sisi kertas di sini, lainnya di sisi kertasnya lagi kan bisa di sini kan? Di I dan C kan? Bisa paham maksudnya? Bisa Pak. Misalnya F, B, kemudian saya tempatkan sisi satunya di titik ini dan titik ini. Nah, akhirnya bidang datarnya seperti itu. Tapi kalian nggak akan bisa membuat satu bidang datar yang menghubungkan BF dengan AD. Nggak akan bisa kalian buat bidang datar yang kayak gini. Di twist itu. Ini tertwist ini bidang datarnya. Kalian bisa bayangkan bahwa itu akan tertwist. Tuh nggak keluar kan bidangnya tuh.
Bisa bayangkan ini bahwa dia akan tertwist. Jadi yang sisi kertas satunya vertikal, yang sisi kertas di seberangnya itu kalian paksa ke bawah kan? Horizontal kan? Paham maksudnya? Halo? Kurang ngerti twistnya, Pak. Twistnya nggak bisa bayangkan. Enggak. Coba kamu, oke. Gimana bikinnya ya? Bentar. Gimana bikinnya? Bentar. Kamu nggak bisa bayangkan sebentar. Kalau misalnya dia di sini si titik apa pojok kertas itu sudah ada di F. Oke. Oke, Pak. Supaya kertas dikatakanlah kertas HVS lah. Oke, kertas A4 atau apa. Pojok satu titik kan kertas itu pojoknya ada 4 kan? Satu lembar kertas A4. Iya, Pak. Oke. Jadi di sini kalau sudah di F1 titik di sini, maka titik yang seberangnya sana, oke, titik satunya kan di B, ditaruh kan? Karena garis FB kan? Oke. Kan berarti ada 2 titik lagi. 2 titik lagi itu kan paling enggak di sini kan satu, di D kan? Satunya Ya, di H kan? Akhirnya terbentuk Iya. bidang kertasnya gitu kan? Tapi sekarang kalau yang ini kamu tarik, ini yang D ini kamu tarik ke sini, ke A, kemudian hanya kamu tarik ke D, itu kan tertwist dia. Oh, oke, Pak. Jadi kamu paksa jadi horizontal, ngerti nggak? Ngerti. Kan tahu kan ditwist kan itu, Iya, Pak. ya, dipelintir gitu kan. Jadi akhirnya dia bukan merupakan satu bidang datar kan. Ya, bedakan dengan kalian jangan salah bayangkan modelnya seperti ini. Beda seperti misalnya gini, ini di F, oh sorry, kok nggak bisa ya? Oke, misalnya di F, satu lagi di B, satu lagi di D, tapi satunya di sini. Nah, ini masih satu bidang datar nih, ngerti? Ngerti, Pak. Tapi begitu yang kalau ini D-nya itu kalian tarik ke A, oke, kalau tarik ke A, maka yang ini, yang H-nya itu harus tarik ke E kan? Betul nggak? Apalagi kalau H-nya itu kalian tarik ke D, betul-betul tertwist itu. Bisa bayangkan? Bisa, Pak. Oke ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi contoh lain yang persilangan. Oke, saya akan panggil kalian. Sudah lebih ya? 9:05 ya? Iya, Pak. Udah lewat. Kalian nggak bilang, oh. Oke. Saya akhiri aja sampai di sini. Ya. Karena sudah lebih. Kalian mestinya bilang tadi. Oke, nanti untuk berikut, Ya, Pak. hanya 1 jam ini. Ya, kenapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Maaf, Pak. Oke lah, ya udah sampai di sini dulu. Baru lanjut minggu depan lagi. Yuk, bye-bye. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Selamat pagi, Ya. Pak. Yuk. Pagi, Pak.